Bapak Ibu yang dirahmati karena Allah, yang semoga pagi ini kita selalu diberi hidayah untuk hadir di majelis yang sangat kita cintai. Majelis mendekatkan diri kepada ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi lebih mengerti tentang apa-apa yang Allah sampaikan kepada kita, dan kemudian kita mengenali ilmu kauniyah, yaitu ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui hasil kerja Allah, produk Allah, dan segala sesuatu yang Allah telah ciptakan kepada kita melalui mata kita, melalui telinga kita, melalui pikiran kita, melalui otak kita yang telah Allah ciptakan. Jadi ini ilmu adalah juga dari Allah. Jadi seperti saya sampaikan di ceramah sebelumnya tentang ilmu, bahwa jangan sekali-kali mendikotomikan antara ilmu agama dengan non-agama, sehingga menyatakan ada ilmu duniawi, ilmu akhirat. Tidak, semuanya adalah ilmu akhirat. Seorang dokter mempelajari segala macam pergerakan sel dan segala macam perilaku manusia dan di dalam tubuhnya, itu datang dari Allah, hanya melalui otak manusia wasilahnya. Begitu juga ilmu-ilmu lain tentang alam semesta, tentang diri kita, dan semua ada di dalam Al-Quran mengatakan, pelajarilah ilmu termasuk pada diri kita sendiri. Mengapa pagi ini kita membicarakan tentang kalender? Kalender di rumah kita bukan hanya satu, mungkin ada banyak kalender yang kita miliki, tapi selama ini hanya kita lihat tanggalnya saja. Karena bulan ini adalah bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan pertama di dalam kalender Hijriah. Begitu ekstrim kita berbicara sampai kita mengatakan bahwa kita orang Islam itu pakailah kalender Hijriah. Jangan sekali-kali pakai kalender Samsiah. Itu jadi salah akhirnya. Kita boleh mempelajari dan menikmati kalender Hijriah, tetapi bukan berarti bahwa kalender Samsiah itu tidak penting. Bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang bekerja bulanan tidak mengenal kalender Samsiah, kapan gajiannya? Sebagai contoh itu. Begitu juga kalender Samsiah itu sangat tepat dengan pergerakan matahari, sehingga tahu kapan matahari ada di atas Ka'bah, kapan matahari ada di Khatulistiwa, kapan matahari ada di utara, kapan matahari ada di selatan. Karena Samsiah itu adalah menggunakan pergerakan matahari, sehingga tahu musim, kapan musim dingin, kapan musim panas, kalau kita kapan musim bercocok tanam, begitu, dan sebagainya. Sedangkan kalender Hijriah dipakai untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Kita menggunakan kapan kita puasa, ya bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan tidak bisa menggunakan kalender Samsiah karena berbeda jumlahnya. Mari kita lihat apa itu kalender Komariah. Atau yang kita sebut Hijriah itu kenapa disebut Komariah? Komariah itu artinya bulan. Samsiah itu artinya matahari, gitu. Komar itu adalah bulan. Nah, mari kita lihat. Oke. Kalender Komariah itu awal penanggalan Islam itu mulai di dalam sejarah ini tertulis 16 Juli 622 Masehi. Ini artinya bahwa 2 tahun setelah hijrah. Jadi bukan tahun 1 Hijriah itu adalah tahun ketika Rasul hijrah, bukan. 2 tahun setelah hijrah. Begitu. Ini realita yang harus kita kenali.
Sejarah penentu awal Muharram 1 Hijriah itu jam 8 pagi 26 menit waktu Mekah waktu itu, yaitu dipakai tengger. Tengger itu bahasa Sunda itu tetenger itu. Pegangan sebagai apa sih yang menjadikan ini menjadi tahun Hijriah? Bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari sebagian pada saat itu, yaitu pada 16 Juli 622. Tetapi bukan berarti pada hari itulah diproklamirkan adanya 1 Muharram. Karena ternyata pengamatan hilal itu sudah dicontohkan sejak zaman Nabi sebelumnya. Tetapi regulasi baru ditetapkan zaman kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi. Jadi baru sadar bahwa penanggalan itu tahun 637, kira-kira 17 tahun setelah muslimin ini hijrah bersama Rasulullah. Setelah Rasul itu hijrah 17 tahun, baru kemudian di zaman Umar bin Khattab ditentukan kalender. Dan menentukan kalau gitu kalender itu kapan nih? Bagusnya dicari. Ya udah itu aja itu. 1 Hijriahnya dipakai 16 Juli 622, yaitu pada saat terjadi gerhana matahari. Dan itu bertepatan dengan 2 tahun setelah Rasul hijrah. Nah, jadi kalau digambarkan, pertama kali regulasi bagaimana cara Komariah atau Hijriah ini dilakukan adalah di sini. Tapi waktu mau ditentukan kapan itu 1 Muharram, dicari. Jatuhlah ternyata hasil diskusi mereka, udah di sini aja awal kalender 1 Muharram, yaitu pada saat ada gerhana matahari sebagian di Mekah pada tanggal 16 Juli 622. Itulah 1 Muharram. Nah, bahwa kemudian 1 Muharram itu sekarang kita anggap sebagai Hijriah itu adalah berhubungan dengan hijrahnya Rasul, kemudian menganggap itu terjadi pada hari di mana Rasul itu hijrah, itu tidak. Sejarah mengatakan seperti itu dan ini realitas. Di dalam At-Taubah ayat ke-36 dikatakan, sungguhnya idata suhuri indallah, bilangan bulan indallah di sisi Allah, isna asaro sahron. Isna itu 2, asaro itu belas, sahron itu bulan. Adalah 12. Mengapa keluar ayat ini? Karena pada saat itu di Jazirah Arab juga banyak mengenal berbagai macam kalender. Dan kemudian ditetapkan dengan keluar At-Taubah 36 ini, bahwa bulan di sisi Allah artinya yang ditetapkan, yang dipilih adalah yang 12 bulan. Fi kitabillahi ini, kitabi ini tidak diterjemahkan sebagai kitab, tidak diterjemahkan sebagai buku, tidak diterjemahkan sebagai kertas yang ditulis, tetapi diterjemahkan sebagai sesuatu yang ditetapkan. Itu. Sesuatu yang ditetapkan, fi kitabillah yang ditetapkan Allah, gitu. Yauma khalaqas samawati wal ardo, pada hari dia menciptakan kholako samawati, yaitu matahari, wal ardo, bumi. Minha arba'atu hurumun. Nah, ini yang paling penting lagi poin keduanya. Min diantara, atau min itu dari ha, darinya, dari si 12 atau diantaranya, arba'atu, ada 4 huruman yang haram. Diterjemahkan sebagai ada 4 bulan haram, gitu. Atau di sini dikatakan bahwa ada 12 bulan dan diantaranya 4-nya adalah bulan haram, begitu. Di Al-Quran tentang 4 bulan haram itu hanya ini. Nama 12 bulan itu sebetulnya sejak zaman jahiliyah Arab sudah ada. Dan disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi
di bulan tersebut waktu itu. Jadi bukan berarti bahwa dengan adanya Islam maka ada nama-nama bulan. Muharram begitu. Safar, Ramadan, bukan. Sebelum Islam datang pun sudah ada itu nama-nama 12 bulan. Kemudian dipilihlah tadi, ditentukanlah bahwa ini berdasarkan at-taubah, inilah yang kita pilih nama-nama ini. Maka pertama ada yang namanya Muharram. Muharram itu adalah disebut juga bulan Asyura. Sekarang kita dengar kan Asyura gitu ya. Diharamkan mengobarkan peperangan di bulan Asyura itu. Kedua, bulan Safar, bulan kosong. Kenapa disebut bulan kosong? Karena orang Arab pergi untuk melakukan peperangan. Sehingga negerinya kosong. Kenapa? Karena sampai dengan bulan Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, itu adalah bulan dilarang untuk berperang. Kemudian Safar baru dah dia pergi untuk berperang. Nah, kita menggunakan kata Safar sebagai perjalanan. Sama saja. Kita juga pergi, tetapi perginya berperang dalam rangka mencari nafkah gitu, bepergian gitu. Safar juga gitu. Dan kemudian yang ketiga Rabiul Awal, musim semi pertama mulai terjadi. Rumput mulai tumbuh. Kemudian dilanjutkan dengan Rabiul Akhir, musim semi kedua, dan kemudian Jumadil Awal atau Jumadah Khamsah. Pada Khamsah itu 5, ini adalah bulan yang kelima. Pada saat ini negeri berada pada musim dingin sehingga air pun begitu dingin sampai membeku. Dan kemudian Jumadil Akhir atau Jumadil Sitah itu adalah musim dingin yang kedua. Dan kemudian masuklah Rajab di pertengahan tahun, yaitu mengagungkan dan memuliakan. Artinya, maka untuk menghormati bulan ini pun dilarang untuk berperang. Sehingga ada 4 bulan. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, ditambah Rajab. Itulah yang diharamkan. Begitu. Dan kemudian bulan Sya'ban berpencar, yaitu mereka mencari air. Kenapa mencari air? Karena setelah selesai musim dingin dan sebagainya, bulan Sya'ban itu. Dan kemudian masuklah Ar-Ramda atau disebut Ramadan. Bulan Ramadan atau bulan ke-9 ini adalah di mana pasir pada saat itu cukup panas atau sangat panas. Karena sengatan matahari pada saat penamaan bulan ini jatuh pada musim panas. Waktu itu, pada tahun itu, Ramadan itu panas. Kalau sekarang karena bergeser, mungkin saja jadi bulan musim dingin. Sehingga bulan Hijriah tidak bisa dipakai untuk cuaca. Tidak bisa dipakai kalau bulan Hijriah. Kalau bulan Samsiah, bulan Masehi bisa begitu. Kemudian bulan ke-10 disebut Syawal, itu adalah terangkat artinya karena derajat matahari mulai makin panas. Dan kemudian Zulqaidah, Qa'ada atau duduk, orang Arab duduk-duduk tidak mau berperang, dimulainya dilarang untuk berperang, dia berduduk-duduk. Orang Arab mengagungkan juga bulan ini. Dan Zulhijjah ini adalah bulan di mana kita melakukan ibadah haji, maka tentunya juga ini dilarang untuk berperang. Walau saat itu orang Arab jahiliyah melakukan haji dengan cara mereka sendiri. Jadi haji pun sudah dilakukan oleh jahiliyah. Kemudian dilakukan Rasul dengan cara yang benar kembali oleh Rasul. Sebelumnya ada, tetapi dengan cara mereka sendiri berhajinya. Nah, 4 bulan pertama yang dimaksud adalah Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram dan Rajab itu datangnya dari hadis Bukhari. Hadis Bukhari maupun Muslim adalah kumpulan hadis yang sudah sangat ketat dalam melihat apakah dia itu sahih atau tidaknya. Sehingga di hadis Bukhari itu dikatakan, sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana mestinya. Hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Hampir sama dengan At-Taubah tadi, dalam setahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang mulia.
Ya, jadi konotasi haram di sini adalah menjadi mulia. Jadi haram itu bisa beberapa. Satu adalah tempat yang diharamkan melakukan sesuatu, satu juga adalah sebuah atau sesuatu yang mulia itu haram. Tiga darinya berturut-turut yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rojab yang biasa diagungkan oleh Bani Mudar yaitu antara Jumadil Tsani dan Sa'ban. Jadi baru penetapan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajabnya diperoleh dari hadis, bukan dari Al-Quran. Gitu. Al-Qurannya hanya mengatakan 4 bulan, di hadisnya baru disebutkan yang mana, gitu ya. Kemudian penafsir. Nah, mulailah penafsir banyak. Di antaranya Al-Jassah dan Ibnu Katsir menyampaikan penafsiran makna tentang haram. Disebut bulan haram itu makna pertama pada umumnya dari berbagai para penafsir, diharamkannya peperangan. Itu satu makna. Makna yang lain, makna yang kedua adalah dimuliakannya bulan tersebut, disucikannya bulan tersebut. Bahkan muncul ada penafsir yang mengatakan melipat gandakan dosa, baik yang maksiat maupun melipat gandakan pahala apabila kita taat. Muncul penafsir. Tapi ingat, ini bukan dari hadis, bahkan bukan dari Al-Quran. Kita harus mengerti siapa yang menafsirkan itu ya. Keutamaan bulan Zulhijjah ini, pahala yang lebih besar daripada jihad, itu disampaikan di Bukhari, tiada amalan yang dilakukan pada hari lain yang lebih baik daripada amalan pada 10 hari ini. Nah, maka bulan Zulhijjah itu sering akhirnya sejak 1 Zulhijjah orang sudah berpuasa. Dasarnya adalah ini, bahwa yang dipilih puasa karena dia sedang di tanah air. Begitu. Para sahabat bertanya, walaupun jihad? Baginda menjawab, tidak juga jihad. Kecuali jika seseorang keluar dengan nyawa dan hartanya dan tidak kembali lagi. Jadi, di sini dikiaskan di dalam hadis ini bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah adalah amalan-amalan yang terbaik begitu. Kemudian diisilah oleh kita dengan pikiran kita, oh ya kalau gitu kita puasa. Silakan, silakan. Tidak pun tidak apa-apa begitu. Itu adalah mulai 1 sampai 10 Zulhijjah, 10 hari pertama untuk beramal. Tetapi karena kita punya juga hari yang diharamkan untuk puasa, maka tentunya tidak mungkin 10 Zulhijjah itu puasa, karena di situ adalah Idul Adha. Maka puasanya cuma sampai 9. Tetapi kemudian 9 juga ada tarwiyah. Tarwiyah di mana Rasul di situ memberikan untanya minum, sehingga kita lakukan berarti 9 yang paling paten begitu. Itu kita aja yang menginterpretasi. 9 lah kita puasa begitu. Kemudian nanti diharamkan lagi pada saat 11, 12, 13. Nah, sampai 13, tasrik namanya. Tetapi kita tahu ada 13, 14, 15, Yaumul Bid. Katanya itu sunat. Kalau gitu 13-nya puasa atau tidak, kan begitu. Silahkan dipikirkan. Apakah kita puasa atau tidak. Jadi kalau mau berpuasa, puasalah. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tidak perlu kemudian diributkan. Karena memang ada dasarnya di sini, di dalam Al-Bukhari. Penafsir, nah biasanya begitu. Kalau penafsir itu selalu ditambah gitu ya. Di dalam Al-Imam Ibnu Hajar dikatakan secara zohirnya sebab yang menjadikan 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih utama dari lain itu karena 10 hari ini menghimpun semua amalan utama. Amalan utama yang dilakukan 10 hari itu apa? Sholat dilakukan? Dilakukan. Puasa tadi orang-orang yang berpuasa melakukan sholat? Melakukan. Sedekah jelas ramai-ramai orang melakukan sedekah. Ibadah haji terjadi di 10 hari pertama. Oleh karena itu 10 hari yang dimaksud itu karena menghimpun ada kegiatan sholat, puasa, sedekah, dan haji.
Dan di tempat lain, di waktu lain, di bulan lain tidak terjadi. Itu menyebabkan ini disebut sebagai sebuah amalan utama di 10 hari pertama. Begitu. Jadi bukan puasanya, tapi himpunan daripada kegiatan itulah yang menyebabkan ini disebut sebagai hari-hari utama 10 Zulhijjah itu. Himpunan amalan ini tidak berlaku atau tidak ada di hari-hari yang lain. Penafsir lain mengatakan bahwa Al-Imam Ibnu Taimiyah ini yang sangat bagus dalam contoh kehidupan keseharian ini, Imam Taimiyah itu bagus sekali. Menganggap bahwa 10 hari pertama ini lebih utama dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Padahal kita selama ini kalau 10 hari bulan Ramadan itu begitu mengagungkannya. Bahkan kalau saya di kampung saya dulu, selalu Pak Haji itu mengirimkan makanan ke masjid karena ingin beramal. Jadi itu dikatakan bahwa menganggap 10 hari pertama ini lebih utama daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini datangnya dari penafsir. Nah silakan kalau memang mengikuti kemudian kepada penafsir Taimiyah ini, silahkan juga, tidak ada salahnya gitu ya. Sudah ditafsirkan dulu oleh beliau begitu. Nah, sehingga muncullah tadi saya katakan di bulan Zulhijjah di bulan Zulhijjah ini 1 sampai 7 melakukan puasa Zulhijjah, 8-nya puasa Tarwiyah, kemudian nanti ada puasa Arafah, barulah kemudian Idul Adhanya tidak berpuasa, Tasriknya tidak berpuasa, baru kemudian puasa lagi setelahnya karena ada Yaumul Bid dan seterusnya. Bagaimana dengan Muharram? Muharram tahun ini, tanggal 1 Muharram itu tanggal 27 Juni 2225 Masehi. Nanti sampai tanggal 25 Juli. Itu adalah masih bulan Muharram. Makanya kenapa pagi ini kita berikan ceramah tentang bulan Muharram. Kita tahu bahwa bulan pertama itu ketika mulai muncul dan pasti berikutnya 2, 3, 4 ini dapat dilihat di mana? Ini di sisi barat, ke sebelah sini barat, ini timur. Kalau saudara lihat ke barat pada saat maghrib, saudara akan melihat jadi bulannya bentuknya begini. Nanti kira-kira tanggal 14 di timur itu bentuknya begini, maghrib itu. Kita sebut sebagai bulan purnama. Waduh begini. Baru subuh nanti dia akan ada di sini. Subuh itu baru di barat. Nah kalau maghrib ada di timur. Dan nanti bentuknya juga akan seperti ini. Ketika tanggal 24, 26 makin mengecil sampai akhirnya hilang lagi, tanggal 1 muncul lagi. Bentuk tuh seperti ini. Sampai saat ini kita jarang memperhatikan. Sebetulnya dengan melihat bentuk bulan saya tahu, oh ini kira-kira tanggal 2, 3, 4. Oh ini kira-kira tanggal 23, 24. Kita bisa tahu. Kalau gambar daripada masjid, ada bulan dan bintang, bulannya yang mana? Yang tanggal berapa coba? Yang tanggal kira-kira tua nih. Baru dikasih bintang di tengahnya gitu kira-kira. Jarang ada yang kemudian bulannya di kanan. Bolehkah nanti di masjid bulannya di kanan, bintangnya di kiri? Boleh, bukan tidak boleh. Cuma tidak layak aja. Orang lain kok bulannya di kiri, kok ini di kanan gitu. Karena saya ini misalnya partai bintang bulan, bukan bulan bintang. Kalau bulan bintang, bulan dulu baru bintang begitu. Misalnya gitu, boleh aja. Itu mah tidak ada aturan begitu ya. Nah, jadi ketika digambarkan dipetakan akan terlihat kalau kita melihat bulan itu mengapa bentuknya seperti ini, diakibatkan pada saat kita berdiri di tempat gelap di sini, kita akan melihat bulan itu menjadi bulat ketika dia sedang di timur, tetapi ketika pada saat di barat terlihatnya sebagian karena bentuknya begini, mataharinya dari sini dari barat kita melihat ke barat kepanasan, kesinari sebagian. Karena kesinari sebagian kita duduk di bumi, kita melihatnya seperti bulan sabit begitu. Jadi bulan sabit itu bukan bulannya mengempes, bukan. Bulan purnama bulannya mengembung, bukan. Tetapi memang bulannya tetap, cuma yang kaca angannya. Nah, itu bahasa Indonesia. Yang kaca angannya sisi sebelah sini. Jadi bentuknya begini, kira-kira. Nah, jadi itulah bentuk daripada fase-fase bulan.
Di dalam Al-A'raf ayat ke-54, wasamsa wal qamara nujuma musakharatin bi amri. Matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya, tunduk kepada perintahnya itu dia berlaku, dia melakukan sesuatu yang tidak bisa tidak dari itu. Maka ketika 11 Juni kemarin 2025 saya foto dari rumah pada maghrib itu akan begini bentuknya. Dan ketika tengah malam saya coba dari rumah, di rumah saya kebetulan ada kaca, saya foto tuh begitu. Ini adalah bulan purnama 11 Juni. Dan ketika sehari sebelumnya ternyata ketika hari ini di sini, hari sebelumnya antara bulan dan di bagian barat itu ada Venus, ini Venus. Venus dengan bulan itu jaraknya segini. Jadi satu hari kira-kira naiknya setinggi ini. Sehari sebelumnya ini, berikutnya akan di bawahnya dan seterusnya. Jadi begitulah 365 derajat bumi ini diputari, posisi bulan setiap hari itu kira-kira bergeraknya sejauh itu. Nah, begitu kira-kira ya posisinya. Untuk memudahkan pada kita sebagai gambaran bahwa benar bulan itu untuk jam yang sama dia posisinya berubah ya. Nah, ini ketika saya perbesar Venusnya, diperbesar seperti bulan, pada sebetulnya itu Venus kalau lagi terang benderang ya. Satu revolusi bulan hijrah itu ternyata 29,530589 hari. Sehingga kita bulatkan sebagai manusia biasa, kita sebut 29,5. Zaman Rasul sudah tahu. Sudah tahu, dia bilang bahwa kalau kita mau puasa 29 hari, kalau kita lihat tidak ketemu ketika ru'yah tidak ketemu bulan, tidak ada hilal, maka bulatkan 30. Tidak ada bulan Ramadan itu 31 hari, tidak ada. Tidak ada bulan Ramadan itu 28 hari seperti Februari di Masehi, tidak ada. Yang ada 29 atau 30, karena satu bulan rotasinya 29,5 gitu kira-kira. Kenapa tidak bisa dilakukan ini 29 besok 30 lusanya 29? Karena tidak tepat betul 29,5-nya juga begitu. Nah, setahun hijriah kalau dikalikan angka 29,53 tadi dengan 12 bulan ketemunya 354 367 hari. Jadi tidak bulat satu tahun itu. Oleh karena itu, ketika dibandingkan dengan setahun Masehi yang 365,24 dan seterusnya hari, maka ini tahunya dari mana? Karena ada kelurusan antara bintang Aries dengan matahari, dengan bumi ketika lurus ditetapkan. Ketika ketemu tempat yang sama, ternyata lamanya 365,24 sekian hari. Itulah disebut satu tahun Masehi. Lihat perbedaannya. 354 dengan 365. Berbeda kira-kira 11 sampai 12 hari. Oleh karena itu, yang namanya bulan Ramadan, majulah 11 hari. Majulah 12 hari, majulah 11 hari, majulah 12 hari, begitu seterusnya. Sehingga ada sebuah kejadian, Lebaran itu bulan akhir Desember, nanti Januari ada Lebaran lagi. Jadi satu tahun itu terjadi dua Lebaran. Perbandingan matahari dan bumi ini yang berbeda tadi, ya kita lihat kalau gitu Masehinya seperti apa. Kalender Syamsiah dimulai sebetulnya sejak 4 Masehi. Kalau tadi kita pakai 7 Muharram atau 7 tahun baru kita mulai. Kalau Masehi itu 4 tahun. Dari Nabi Isa lahir. Jadi sebetulnya bukan kelahiran Nabi Isa. Jangan sampai kemudian kita giring umat kita mengatakan jangan percaya pada tahun Masehi karena itu adalah kelahiran Nabi Isa, itu haram. Jangan, nggak usah begitu. Ini ternyata juga kalender dimulai 1 Masehi itu bukan saat Nabi Isa lahir, bukan. Kalau saya gambarkan lagi, lahirnya Nabi Isa itu di sini. Awal Masehi itu ditetapkan di sini, mulai kalendernya di sini. Di 4 Masehi, tahun keempat, tahun 1, 2, 3, 4. Di sini ditetapkan 1 Masehi. Kapan kalau gitu? Ya ini Masehi. Nabi Isanya sendiri lahirnya jauh di sini. Begitu. Ya.
Dalam prakteknya setiap 4 tahun ada 366 hari sehingga menyisipkan 1 hari pada bulan Februari. Nah, karena 300 berapa? 65,25 tadi seperempat. 365,25, 365 seperempat artinya setiap tahun dibulatkan di bulan Februari disebut tahun kabisat. Jadi mohon maaf yang lahirnya tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali gitu. Karena apa? Karena dia baru tahun kabisat ada tanggal 29, lainnya tanggal 28 begitu ya. Nah, zaman dahulu menggunakan hanya 365 hari 1 tahun, sehingga zaman Romawi Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi dikuatkan pada tahun 8 Masehi menetapkan 1 tahun itu dibulatkan menjadi 365,25 hari. Jadi 365, atau seperempat yang sebetulnya itu pun salah, nanti direvisi lagi setelah sekian tahun. Berapa lama? Ternyata kalau kita lihat dengan berjalannya waktu, perbedaan setiap tahun itu terjadi, maka setiap tahun berbeda 0,0078 hari. Nah, musim itu makin bergeser. Artinya 78 hari setiap 10.000 tahun, artinya 7,8 hari setiap 1.000 tahun, atau 128 tahun terjadi pergeseran 1 hari. Ini akan jadi masalah kan? Kita sudah tahun 2000 nih, berarti sudah bergeser berapa hari? Ternyata bergeser. Nah, maka sebagai standar pada saat matahari di titik Aries itu yang saya bilang tadi, terjadi siang sama dengan malam itu kita sebut equinox. Nanti suka ada di WA group, hati-hati matahari persis ada di Khatulistiwa, kita akan kebakaran apa tangan dan itu mah bahasa yang sebetulnya itu terjadi setiap tahun, namanya equinox, yaitu matahari di atas ekuator. 21 Maret ditetapkan itu tahun 325, padahal sebelumnya adalah 25 Maret lurusnya. Tapi ini kok 21 Maret sudah lurus. Jadi tanggal yang diubah tadi tetapi tahunnya tetap dibiarkan, salah 0,007 8. Bagaimana caranya? Ada di sini matahari, ada Aries, ini harus dibuat lurus begitu. Nah, itulah yang disebut sebagai berulangnya tahun. Nah, maka kalau kita lihat matahari di tengah-tengah Khatulistiwa itu 21 Maret dan 23 September, dan ketika persis di utara 22 Juni kemarin, di utara itu panas, di Australia itu dingin, di anak saya yang di Australia bilang ini dingin katanya. Karena memang 22 Juni itu matahari sedang di utara. Anak saya yang di Eropa bilangnya ini panas gitu ya. Karena memang matahari sedang ada di utara 22 Juni itu. Nah, sedangkan di selatan nanti Desember terjadilah di situ adalah matahari di panas, maka di Eropa jadi dingin, sehingga Desember itu karena dingin ada snow, sehingga yang namanya orang melakukan namanya apa itu Natal, konotasinya terjadilah snow, maka pohon-pohon Natalnya menggunakan snow begitu. Sejarahnya begitu dan itu berulang terus. Bahkan dapat ditetapkan 27 Mei atau 16 Juli itu matahari persis di atas Ka'bah. Dan oleh karena itu kemarin saya ingatkan pada saudara-saudara, tanggal 16 Juli jam 16.27 silakan ru'yat kiblat. Karena persis matahari di atas Ka'bah. Ketika matahari di atas Ka'bah kita berdiri, maka kita bisa lihat dan shadow kita, apa itu? Bayangan kita adalah tegak lurus terhadap arah kiblat. Itulah yang dipakai untuk meru'yat arah kiblat masjid kita, dan alhamdulillah masjid kita sudah cocok, dan saya telah mengubah berbagai macam masjid untuk merubah ininya, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang berubah. Dulu ketika Muhammadiyah ada, Ahmad Dahlan pertama kali meluruskan masjid, sehingga di Jogja, nah termasuk Jogokarian, itu namanya karpetnya miring terhadap gedung masjid. Begitu juga masjid di
Agung, Masjid Agungnya miring. Karena dulu orang Jawa menggunakan sholatnya ngulon. Sholatnya ngulon. Nah, setelah kemudian Ahmad Dahlan mengatakan arah kiblat itu seperti ini, digeserlah arahnya pada miring. Kami orang Sunda tidak begitu, masjidnya sudah ke kiblat, tetapi merasa belum nyaman, akhirnya sholatnya agak miring, kaki itu dimiringkan, terutama para imam. Akhirnya ketika masjidnya sudah ke kiblat, kakinya tetap miring begitu. Itu kami di Jawa Barat biasanya begitu. Itu mah masalah kebiasaan saja. Jangan dianggap kemudian Parudi mengatakan itu pelecehan, Parudi tidak ya, itu mah kenyataan. Nah, pada tahun, nah ini ada sejarah. 1582 ternyata sudah bergeser ke 11 Maret. Yang asalnya 21 Maret. Bergeser 10 hari. Rupanya karena 1583 dikurangi 325 dikalikan 0078 itu bergeser kira-kira 9,8 hari atau 10 hari. Maka dilakukan namanya revolusi kalender. Ini terjadi. Dengan cara pada tanggal 4 Oktober 1582 besoknya menjadi 15 Oktober 1580. Loncat berapa hari? 10 hari. Harusnya tanggal 5 menjadi 15. Dihapus 10 hari. Sementara urutan harinya tidak berubah, yaitu 4 Oktober 1852 adalah hari Kamis, 15 Oktobernya hari Jumat. Jadi tidak pernah ada di bumi ini kalau ada orang bercerita saya lahir tanggal antara 5 sampai 14 Oktober 1582, nggak ada. Atau ada sejarah tentang kejadian perang pada tanggal 7 Oktober 1582, nggak ada. Karena tanggal tersebut tidak pernah eksis. Tidak pernah ada manusia yang lahir atau mati atau sejarah terjadi di suatu tanggal tersebut. Nah, kan ini pengetahuan ini. Kemudian Sergius Caesar mengkoreksi lagi karena ketetapan Kabisat menganggap 1 tahun adalah 365,25 hari, yang sebenarnya 365,2422 dibulatkan menjadi 365, sehingga setiap 400 tahun atau 4 abad harus dibuang 3 Kabisat. Gimana caranya coba? Karena sudah kelebihan 3 hari. Karena ini lihat bahwa ini kurang dari 25, ini 2422. Kurang dari 1/4. Caranya kelipatan 100 tahun dan habis dibagi 400 baru jadi Kabisat. Jadi pada tahun 2000 begitu, kalau dibagi 400 itu bulat, itu boleh Kabisat. Contoh nanti 1700, 1800 dan sebelum itu disebut basit, tidak ada Kabisatnya. Pada tahun 2000 kemarin ada Kabisat. Nanti 2100 tidak ada lagi Kabisatnya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu sebagai pembukti bahwa tahun 2100 nanti tidak ada Kabisat, tidak ada tanggal 29-nya. Jadi hati-hati yang lahir tanggal 29 nanti tahun 2100 tidak ada ulang tahun lagi, begitu. Sekarang saya tutup dengan pengetahuan tambahan tentang kalender Komariah dan dicampur dengan Samsiah. Siapa itu? Tionghoa. Kalender Tionghoa itu adalah kalender lunisolar, yaitu dibentuk dengan menggabungkan lunar, luni, dengan solar, matahari, bulan, dan kalender matahari. Kalender Tionghoa ini mulai dikembangkan 3000 tahun sebelum Masehi, Bapak-bapak, Ibu, dan sekalian. Jadi, Cina itu, Tionghoa itu sebelum Hijriyah, bahkan sebelum Masehi, dia sudah punya kalender. Bayangkan. Hebatnya itu 3000 tahun sebelum Masehi konon ditemukan oleh penguasa legendaris pertama yaitu Huangdi dan dikembangkan lagi oleh Kaisar Yao. Kalender yang lebih lengkap ditetapkan pada tahun 841 sebelum Masehi pada zaman dinasti Zhao. Kalender Sivan atau 4 triwulan mereka menggunakan metodenya yang mulai diterapkan sekitar 484 sebelum Masehi adalah kalender Tionghoa pertama yang memakai perhitungan lebih akurat. Menggunakan penanggalan matahari 365 1/4 seperti kita pada tahun 256 sebelum Masehi. Kalender ini mulai digunakan oleh dinasti Qin. Kaisar Wu dan dinasti Han, wah ini bukan cerita film silat ya. Kaisar Wu dan dinasti Han
Barat memperkenalkan reformasi kalender baru. Kala itu kalender Taichu, permulaan agung artinya. Pada tahun 104 sebelum Masehi, mempunyai tahun dengan titik balik matahari musim dingin pada bulan ke-12. Jadi dari dulu namanya kalender selalu dihubungkan dengan yang namanya cuaca. Dan menentukan jumlah hari untuk penanggalan bulan. Satu bulan lamanya 29 atau 30 hari. Jadi menggunakan 29-30 harinya adalah seperti kita Hijriah, tetapi tahunnya menggunakan matahari. Begitu. Nah dicampur oleh kalender Tionghoa ini memiliki aturan sedikit berbeda dengan kalender umum, seperti perhitungan bulan adalah rotasi bulan pada bumi, berarti hari pertama setiap bulan dimulai tengah malam, hari bulan muda astronomi. Kalau kita kan pada maghrib ya. Hari dalam kalender Tionghoa dimulai pada pukul 23.00, bukan pada 00, nggak tahu bagaimana. Pada jam 23, bukan pada jam 00 tengah malam. Satu tahun ada 12 bulan, tetapi setiap 2 atau 3 tahun sekali terdapat bulan ganda. Jadi ada bulan ganda nanti 19 tahun ada terjadi 7 kali bulan ganda. Perbedaan hitungan setahun menggunakan bulan adalah 354 hari. Sedangkan menggunakan matahari 365. Terjadi perbedaan lagi begitu ya. Jadi 354 dalam satu tahun. Sehingga terjadi perbedaan 19 tahun. Adalah 19 kali sekian, terjadi 213 hari berbeda. Jadi satu bulan ada 29,5 hari, maka perbedaan tersebut setara kira-kira 7, sekian bulan. Sehingga setiap 19 tahun harus ada 7 bulan kabisat. Mereka bukan satu, setiap 19 tahun ada 7 bulan kabisat. Gimana ngaturnya? Bukan hari yang ditambahkan seperti kita, seperti Masehi, setiap 4 tahun sekali di bulan Februari seperti pada Masehi. Sehingga menunggu tahun ini bulan yang ditambah bulan mana ada. Begitu. Kalau sebagai tambahan lagi, Komariah dengan Samsiah tapi yang dibuat oleh Korea. Kalender tradisional Korea ini diambil secara langsung dari kalender Tionghoa. Karena dulu itu Korea jajahannya Tionghoa. Pada awal abad ke-19, Korea tidak bergantung dengan negara lain sama sekali dan hanya bergantung kepada hubungan diplomatik yang dekat dengan Cina. Sebagai tanda hormat terhadap hubungan ini, yaitu kalau kita dengan Belanda begitu, pemimpin Korea akan menerima secara hormat kalender Tionghoa dan baru setiap tahunnya dari Kaisar Cina. Jadi dia nunggu dari Cina ini susunan bulannya apa baru dia terima begitu. Kalender lunar atau bulan ini kini jarang digunakan lagi. Jadi Korea sudah hampir tidak menggunakan kecuali untuk peringatan hari-hari libur tradisional dan penandaan hari lahir orang-orang Korea yang lebih tua. Orang-orang mudanya sudah tidak menggunakan lagi. Kalender campuran itu Jawa. Nah, ini Jawa. Kalender Jawa itu adalah sistem penanggalan digunakan oleh Kesultanan Mataram. Penanggalan ini memiliki keistimewaan karena memadukan sistem penanggalan Islam dengan penanggalan Hindu dan sedikit penanggalan Yulian yaitu Masehi yang merupakan bagian daripada budaya Barat. Sistem kalender Jawa ini memakai 2 siklus hari, siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari Ahad sampai Sabtu dan siklus pekan Pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran. Ada pasaran di sini. Pada tahun 1625 yaitu tahun Masehi yaitu 1547 Saka, Sultan Agung dari Mataram berusaha keras menanamkan agama Islam di Jawa. Salah satu upayanya adalah mengeluarkan dekrit yang mengganti penanggalan Saka yang berbasis perputaran matahari dengan sistem kalender Komariah atau lunar yang berbasis perputaran bulan. Uniknya, angka tahun Saka tetap dipakai dan diteruskan, tidak menggunakan perhitungan dari tahun Hijriah. Pada saat itu sudah tahun 1035 Hijriah. Hal ini dilakukan demi ajas kesinambungan sehingga tahun saat itu adalah tahun 1547 Saka. Diteruskan menjadi tahun 1547 Saka dan seterusnya sampai sekarang bertambah. Sebagian nama bulan diambil dari kalender Hijriah, namanya pakai kalender Hijriah dengan nama-nama Arab. Namun beberapa di antaranya menggunakan nama-nama dalam bahasa Sangsekerta, juga dalam bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Jadi ada surat
ada Safar, ada Maulud, ada Ba'da Maulud, ada Jumadi awal, Jumadi akhir, ada Rajab, ada Ruah, ada Pasa atau puasa atau siap, ada Sawal, ada Sela, ada besar begitu nama-namanya. Dan ini telah ditetapkan 30, 29, 30, 29 dan begitu ya. Nah, sebagai penutup saya akan munculkan di sini surat Al-Asr ayat ketiga seperti yang kita ketahui, wal asri innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haq. Maka demi masa, dan ternyata masa ini adalah sesuatu yang juga ternyata cukup rumit. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Mau pakai kalender apapun, masa tetap akan bergerak. Kalender hanya sebuah hitungan saja. Kalender hanya ditentukan oleh kita saja, bagaimana caranya, bagaimana menghitungnya, bagaimana menentukannya. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehatinya saja, dan menentaati kebenaran, itu adalah yang diterima Allah. Oleh karena itu, surat Al-Asr ini yang mengingatkan kita kepada masa, bukan masanya yang penting, tetapi apa yang kita lakukan selama mengisi masa, karena masa ini akan selalu bergerak dan berputar. Amalan di bulan Muharram yang dikenal tadi, kalau tadi Zulhijjah, kita lihat Muharram, hadis sohinya saya ambil dari Muslim nomor 1163, dan dari Abu Hurairah, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ini hadis nomor 1163. Jadi kalau ibu dan bapak mau puasa di bulan haram, dipersilahkan, ada dasarnya. Dan ini tidak ditentukan tanggalnya, di bulan haram. Mau tanggal 1, mau tanggal 2, mau 10 Muharram, nanti disebut surak tadi, atau tausa tadi, gitu ya, boleh. Untuk tanggal 9-nya, gitu, walaupun Rasul belum sempat melakukan tanggal 9. Dan kemudian mau hari ini, mau besok, masih salam bulan Ramadan, boleh. Ada dasarnya? Ada, silakan. Hadis Sahih Muslim ketika dibuka di 1125 dan 1128, dua-duanya hampir sama isinya, senada. Dibuka lagi di Bukhari di 2000, 2001 dan 2002, dari Aisyah, dia berkata, isinya utamanya begitu. Sesungguhnya orang-orang Quraisy di masa jahiliyah suka berpuasa, puasa Asyura, dan Rasulullah pun berpuasa Asyura. Jadi sejarah asal muasalnya Rasul melakukan puasa Asyura itu karena ternyata di zaman jahiliyah pun melakukan puasa Asyura, dan ketika hijrah ke Madinah beliau tetap berpuasa dan menyuruh para sahabat untuk berpuasa Asyura. Ketika berpuasa di bulan Ramadan diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba. Kutiba juga pakai kataba, bukan buku juga. Ini diterjemahkan sebagai telah ditulis atau telah diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam. Sejak keluar surat itu, beliau bersabda, barang siapa yang menghendaki maka berpuasalah pada hari Asyura, dan barang siapa yang hendak meninggalkannya maka tinggalkanlah. Jadi boleh tidak berpuasa? Boleh, karena sudah ada bulan Ramadan sebagai penggantinya. Tapi kalau mau berpuasa Asyura, boleh juga, yaitu tanggal 10. Boleh menurut hadis yang ini. Bagaimana hadis Sahih Muslim 1130, 1131 yang senada juga dengan hadis di Bukhari 2004 dan 2005, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Ketika mereka ditanya tentang puasanya itu, mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah memberikan kemenangan kepada Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Lalu kami berpuasa pada hari ini sebagai penghormatan kepadanya. Begitu kata orang Yahudi. Lalu Nabi bersabda, kami lebih berhak daripada kalian terhadap Musa. Lalu beliau memerintahkan juga untuk berpuasa pada hari Asyura. Jadi menguatkan kenapa hari Asyura itu dilaksanakan untuk berpuasa. Hadis Sahih Muslim 1133 mengatakan, Al-Hakam bin Al-Araj, dia berkata, aku pernah mendatangi Ibnu Abbas yang sedang membantalkan selendangnya, gitu ya, di dekat subur Jam-Jam. Lalu aku berkata kepadanya, beritahukanlah kepadaku tentang puasa Asyura.
Lalu dia berkata, apabila engkau telah melihat hilal di bulan haram, maka hitunglah dan jalankan sejak subuh hari ke-9. Aku bertanya, begitukah dulu Rasulullah SAW berpuasa Asyura? Dia menjawab, ya. Hadis Sahih Muslim 1134 berikutnya, Ismail bin Umayyah telah mendengar Abu Ghatsafan bin Thorib Al-Muri berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa hari itu, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu beliau bersabda, pada tahun yang akan datang insya Allah, aku akan berpuasa pada hari ke-9. Maksudnya untuk menyelisihi orang Yahudi. Ibnu Abbas berkata, tahun berikutnya belum tiba, Rasulullah SAW sudah wafat. Sehingga sekarang tanggal 9 juga dilakukan orang berpuasa. Jadi bisa dilakukan puasa sunat bulan Muharram kapan saja, boleh. Karena tadi ada hadisnya. Dan pada hari Asyura tanggal 10 itu juga boleh. Karena Rasul mengatakan boleh berpuasa, boleh juga tidak peringatan Asyura. Orang Jawa malah membuat bubur merah dan putih. Bahkan pada tanggal 9 dan 10 Muharram juga boleh. Karena ada hadisnya tadi yang mengatakan bahwa Rasul akan berpuasa. Walaupun Rasul tidak sempat melakukan puasanya sendiri. Tidak pernah mencontohkannya. Begitu. Sebagai penutup, maka apa kegiatan yang dilakukan bulan Muharram? Banyak budaya di berbagai negara dan daerah dan masjid-masjid yang dilakukan dalam menyambut tahun baru Hijriah atau bulan Muharram. Boleh, tetapi semuanya hanyalah kegiatan ritual budaya. Begitu. Mau peringatan Maulud peringatan di masjid seperti hari ini, pagi ini kita peringatan bulan Muharram ini. Nih, kita sedang peringatan ini bulan Muharram, tapi diisi dengan ceramah tentang bulan Muharram. Boleh. Ada pawai obor, itu di Tasik biasanya di tempat saya. Pawai obor barudak dari masjid ke masjid begitu. Ada solawatan, ada juga di pesantren di Singaparna, ada. Buat bubur merah dan putih di Jawa ada. Cuma sayang saya tunggu nih tanggal 10 Suro kemarin. Mana ibu-ibu yang ngirim bubur merah putih ke rumah saya nggak ada gitu. Bu dulu mah ada merah putih. Ada yang jalan kaki bersama. Contohnya kita ini di masjid apa kemarin? Pak Unang CS. Nah, boleh jalan kaki bersama. Ada mencuci Ka'bah di mana? Di Mekah sana mencuci Ka'bah boleh. Di Jawa mencuci keris. Bapak-bapak di rumahnya juga ada yang mencuci keris. Tuh, jadi itu adalah budaya. Selamat memasuki tahun 1447 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.